Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Rabbi shrahli sadri wa yassiril amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafal infa wa istifadah wa salat tamasuki bi kitabillah wa li sunnati rasulillah. Hadirin wal hadirat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan langkah kaki kita untuk hadir pada pertemuan kita pada malam ini. Mudah-mudahan bapak-bapak, adik-adik, saudara sekalian yang hadir pada malam hari ini, Allah Subhanahu wa taala limpahkan rahmat, hidayah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjuti pertemuan kita kemarin, alhamdulillah kita kemarin telah membahas tentang pembagian air. Sebelum kita masuk pembahasan tersebut, saya ingin kembali menyampaikan, mudah-mudahan ini suatu pendapat ulama tentang majelis ilmu, Pak. Mudah-mudahan ini dapat memotivasi kita untuk sering, walaupun hanya seminggu sekali, setidaknya bisa termotivasi. Karena Pak, seorang ulama mengatakan majelis ilmi atau majelis zikir, yang intinya majelis yang dimana di majelis tersebut dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yukaffir sab'ina majlisa lahwi. Itu tidak sebanding dengan 70 majelis ngopi, Pak. Jadi 70 majelis ngopi atau majelis bentuknya apapun, itu tidak sebanding dengan majelis ilmu atau majelis zikir. Itu kata ulama. Dan bahkan Pak, yang kemarin saya sebutkan, ini luar biasa. Imam Al-Lais mengatakan, Man jalasa indal alimin walam yakdir ala hibzi syai'an minal ilmi nala sab'a karamat. Ketika hadir di majelis ilmu, kemudian di antara orang-orang yang hadir ada yang tidak paham. Ini yang tidak paham, Pak, dapat 7 keistimewaan, kata Imam Abu Lais. Yang tidak paham loh, Pak. Bagaimana dengan yang paham? Apa yang pertama? Kata beliau, fadlal muta'allimi. Dia mendapatkan fadilah orang yang belajar. Yang pertama. Kemudian yang kedua, wahabsahu anizunub. Dosanya ketika dia niat hadir di suatu majelis, Allah Subhanahu wa taala ampuni dosanya. Yang kedua. Kemudian wa nuzula rahmati alaihi khala khuruji min baiti. Selama dia keluar rumah, Pak, menuju masjid, hadir di majelis, itu Allah Subhanahu wa taala naungi dia dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa idza nazalatir rahmatu ala ahlil khalaqah hasalahu nasibu. Karena kita tahu, Pak, kalau majelis ilmu, majelis zikir itu selalu Allah Subhanahu wa taala limpahkan rahmat. Jadi ketika ada yang tidak paham, dia tetap akan mendapatkan rahmat tersebut. Karena dia hadir di halaqah atau majelis tersebut. Sehingga dia pun mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yuktab lahu ta'atun madama mustami'an. Dia dicatat sebagai seorang yang taat atau beribadah, atau dinilai duduknya itu nilainya sebagaimana orang yang beribadah selama dia mendengarkan. Ini yang tidak paham loh, Pak. Bagaimana dengan kita yang paham? Luar biasa.
Wa idza daqa qalbuhu li adami fahmi saragamuhu wasilatan ila hadratillahi ta'ala liqauli ta'ala anna indal munkasiri qulubuhum min ajli. Ketika tidak pahamnya nih Pak, bikin dia pusing, dalam arti apa? Bukan gelisah pengen cepat keluar, bukan. Artinya apa? Berusaha buat memahaminya, maka kepusingannya tersebut menjadi wasilah dia dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala kelak akan menolong dia. Allah Subhanahu wa ta'ala kelak akan membantu dia. Jabiruhum wa nasiruhum. Ini luar biasa hadirin rahimakumullah. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam ini, betul-betul dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan niat pertama adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Melanjuti pertemuan kita kemarin yang dimana kita telah membagi pembahasan tentang air Pak. Jadi air menjadi 4 bagian. Yang pertama yang kita telah pelajari adalah ma'ul mutlak. Air yang dapat menjadi bersuci atau digunakan untuk bersuci, yang pertama adalah ma'ul mutlak. Kemudian kita akan masuk yang kedua adalah ma'ul mustakmal. Apa itu ma'ul mustakmal? Air yang telah digunakan. Nah, kategori kedua ini Pak, airnya suci tetapi tidak bisa dipakai mensucikan lagi. Nah, ini yang masuk pembagian kedua, dibagi menjadi 2, yaitu ma'ul mustakmal dan ma'ul mutaghayyir. Air yang telah dipakai, terus air yang berubah warnanya, baunya, dan rasanya. Nah, kedua air ini hukumnya masih suci tapi tidak bisa dipakai mensucikan. Apa yang dimaksud dengan ma'ul mustakmal? Adalah air bekas wudu kita, air bekas mandi kita, air bekas kita hilangkan najis misalkan. Dan ini ada syarat-syaratnya Pak. Yang pertama dijelaskan di sini surutul ma'ul mustakmal arba'ah. Jadi air digolongkan itu mustakmal apabila memenuhi syarat 4. Yang pertama an yakuna qalilan. Air tersebut sedikit. Apa yang dimaksud air sedikit? Kan Bapak mungkin sudah tahu bahwasanya air yang dikategorikan suci dan tidak berubah itu apabila 2 kula. 2 kula ini suatu timbangan ulama tentang kondisi air Pak. Karena sedikit banyaknya itu mempengaruhi kesucian air. Apabila mempengaruhi kesucian air, pengaruh juga Pak ketika kita berwudu, ketika kita mandi, ketika kita menghilangkan najis. Maka dari itu kategori 2 kula ini menurut para ulama ada yang mengatakan 270 liter, ada juga 217 liter Pak. Jadi itu yang dimaksud dengan 2 kula. Jadi kalau bentuk segi panjang lebarnya itu 60 cm, tinggi lebar 60 cm, misalnya ada ember besar, bak atau itu ukurannya 60, lebar tinggi 60 tempatnya. Dan ini kategori 2 kula. Dan 2 kula ini apabila kejatuhan najis misalkan Pak, kejatuhan najis selama tidak berubah dia tidak menjadi air yang najis. Akan tetapi berbeda ketika dia di bawah 2 kula, misalkan di bawah 200 liter, misalkan di bawah 60 cm tingginya lebarnya, apabila kejatuhan najis ini dapat merubah air menjadi air yang najis. Ketika air yang najis itu sudah kita tidak bisa gunakan untuk berwudu, kita tidak bisa menggunakan untuk menghilangkan najis, kita tidak bisa menggunakan untuk mandi atau mandi besar dan sebagainya. Karena airnya sudah kategori air yang najis. Syarat pertama menjadi air mustakmal adalah duna kullaten, kurang dari 2 kula. Kemudian yang kedua an yustakmal fi ma la budda minhu. Ketika air mustakmal dikatakan air mustakmal apabila telah digunakan suatu hal yang wajib Pak. Seperti setelah kita berwudu atau setelah kita gunakan mandi besar, atau kita gunakan
menghilangkan najis apabila ada bekasnya itu Pak. Airnya misalnya jatuh di suatu tempat, kemudian air tersebut tidak sampai 2 kula, maka itu disebut dengan air yang mustakmal. Airnya tidak apa-apa, tapi tidak bisa kita pakai lagi untuk bersuci. Kemudian syarat yang ketiga adalah ayum fasa anil adui. Pamadama mutaraddidan ala dui fala yusamma mustakmalan. Syarat ketiga dikatakan air tersebut mustakmalan atau air yang telah digunakan untuk bersuci, hendaknya air tersebut terpisah dari anggota tubuh. Yang menetes di anggota tubuh itu yang mustakmal Pak. Tapi yang masih tidak menetes itu belum. Tapi yang terpisah dari anggota wudhu ini yang namanya mustakmal. Nah, yang jadi pertanyaannya hadirin rahimakumullah, kenapa ma'ul mustakmal ini tidak bisa dipakai berwudhu? Misalkan bapak-bapak kan misalkan ada berwudu, misalkan tempatnya ini tidak mau kena basah, jadi berwudunya di atas ember misalkan. Di atas ember menggunakan air keran, jadi airnya itu jatuh di satu ember. Bekas wudu semua satu ember itu. Kenapa satu ember itu tidak bisa kita gunakan bersuci? Kata Imam Nawawi Pak, bahwasanya annal ahlal basair min ahlillahi qad kashafa lahum sirru dzalika wa rawa asar najasa ma'na fi ma' mustakmal. Ada rahasia luar biasa dari ma'ul mustakmal itu Pak. Kenapa? Karena tetesan air yang telah dipakaikan bersuci itu mengandung kotoran Pak. Hal ini terbukti karena ahlullah yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka diberikan penglihatan, dapat melihat itu. Kalau orang berwudu mereka lihat bahwasanya yang keluar dari tetesan air wudunya itu dosa-dosa, kotoran-kotoran. Makanya para ulama mengatakan ma'ul mustakmal tidak bisa dipakai. Luar biasa. Makanya seperti hadis yang kemarin kita sebutkan, man tawadda fa ahsanal wudu kharajat khatayahu min jasadi. Orang yang berwudu, betul-betul berwudu, memperbagus wudunya, maka setiap tetesannya tersebut mengeluarkan dosa-dosanya. Luar biasa. Makanya sir rahasia orang yang berwudu itu dapat mengalirkan dosa-dosa kita. Makanya dari itu Pak, senantiasa tajdidul wudu, niat wudu betul-betul bahwasanya menghilangkan dosa kita. Kemudian yang terakhir, hadirin rahimakumullah, misalnya bapak-bapak sekalian, ada ember. Ember tersebut ya hitung-hitung saja berapa ya, ember-ember yang sedang lah, yang cukup untuk menggunakan wudhu. Kemudian tidak ada gayung. Apabila tidak ada gayung Pak, ketika tangan masuk ke dalam ember tersebut, maka air tersebut sudah terhitung mustakmal. Kenapa Pak? Karena kita niat namanya niat iktiraf. Apa itu iktiraf? Niat tangan kita ini jadi gayung. Jadi kalau ke depannya nanti Bapak sekalian, apabila tidak menemukan gayung, terus yang ada cuma air di ember, terus air di ember ini kan kurang dari 2 kula, walaupun dia suci tapi kurang dari 2 kula, ini bahaya Pak. Hendaknya kita dalam hati sebelum mencelupkan tangan, kita niatkan tangan kita ini jadi gayung. Supaya apa? Ketika tangan masuk, air tersebut tidak menjadi mustakmal. Ketika kita tidak niat iktiraf, itu air nanti bisa jadi apa? Bisa jadi air yang mustakmal karena tangan kita sudah masuk. Maka dari itu, cara niat iktiraf atau menjadikan tangan kita menjadi gayung adalah dengan cara nawaitu iktiraf, atau dalam hati saya dengan bahasa Indonesia juga boleh Pak. Ini apabila terjadi, tapi kan kita sekarang nih luar biasa Pak ya. Air tinggal buka sudah jadi, bekeran, panjang dan sebagainya. Ini memang kenapa disebutkan para ulama sangat detail. Ini bisa jadi terjadi sama kita. Misalnya tidak ada air, cuma ada air segini, ini kita hitung najis apa ini suci apa enggak. Ini kejatuhan najis bagaimana hukumnya? Ini kalau airnya sedikit, banyak, terus banyak berubah warnanya, baunya dan lainnya sebagainya, bahaya apa enggak? Maka dari itu para ulama sangat detail menjelaskan tentang hukum-hukum air ini. Dan ini yang kita bahas sekarang ini adalah ma'ul mustakmal. Kemudian air yang suci akan tetapi tidak bisa mensucikan, tidak bisa dipakai berwudu, tidak bisa dipakai mandi dan lain sebagainya.
Yang pertama tadi adalah ma'ul musta'mal, dan yang kedua adalah ma'ul mutagayyar, atau air yang berubah, atau mutagayyir, air yang berubah. Apa itu air yang berubah, Pak? Apabila dia kurang dari 2 kullah, apabila dia 2 kullah, akan tetapi berubah 3 sifat air, rasanya, baunya, warnanya berubah, maka itu tidak bisa kita gunakan untuk bersuci, Pak. Apabila 3 sifat air ini berubah. Bagaimana hukumnya? Air yang berubah hukumnya sama dengan ma'ul musta'mal. Tidak bisa kita pakai berudu, tidak bisa kita pakai mandi, tidak bisa menghilangkan najis dan lain sebagainya. Dan air yang berubah warnanya, baunya dan lain sebagainya bisa kita gunakan untuk berudu, mandi dan sebagainya dengan syarat. Dengan syarat, Pak. Yang pertama, an yakuna tagayyuru bit-thahir. Hendaknya perubahannya itu dengan sesuatu yang suci. Fa in kana binajisin fa huwa najisin. Dan apabila perubahannya tersebut disebabkan karena najis, maka hukumnya ayat tersebut najis. Misalkan kejatuhan tikus misalkan, Pak. Karena bisa jadi kan, Pak, sekarang ini kadang air tikus tuh masuk ke dalam bak. Apalagi pakai racun tikus ini, Pak. Iya kan? Sering terjadi. Akhirnya mati di mana? Di popil misalkan. Atau di dalam bak, tidak sadar. Tiba-tiba airnya sudah berubah. Ketika kejatuhan najis, maka hukumnya air tersebut najis. Walaupun dia 2 kullah, akan tetapi sudah berubah sifatnya, baunya sudah berubah, warnanya sudah berubah, salah satu saja, Pak, itu airnya tidak bisa kita gunakan untuk bersuci. An yakuna tagayyuru bimukhalid, dan air tersebut tidak bisa kita kategorikan najis walaupun dia berubah, Pak, tercampur dengan sesuatu, akan tetapi suatu tersebut yang suci, akan tetapi suatu tersebut hanya merubah warna, tidak merubah sifat yang tadi suci menjadi najis, itu ayat tersebut masih dikategorikan suci apabila dia bimukhalid. Apa itu mukhalid? Suatu hal yang dapat merubah namanya. Misalkan air yang 2 kullah atau kurang dari 2 kullah, kemudian kita tuang kopi, Pak, bubuk kopi, merubah warnanya, dan itu air tetap dikategorikan menjadi air yang suci. Akan tetapi hukumnya seperti mustakmal, tidak bisa mensucikan. Jangan dicoba-coba, Pak, sampaikan air kopi dipakai berudu karena tidak ada air lagi. Nah, ini sesuatu yang dapat merubah warnanya. Terus bagaimana kejatuhan sesuatu yang dapat diambil? Dibunjawirin, kata ulama. Misalnya kejatuhan dahan, itu kan tidak masalah, bisa diambil kembali, Pak. Kalau kejatuhan kopi, teh, itu tidak bisa dipisah. Kalau masih bisa dipisah, itu tidak apa-apa. Kalau masih bisa dipisah, tidak apa-apa. Tapi suatu hal yang tidak bisa dipisah, itu sudah tidak bisa menjadi kesucian air tersebut. Maksudnya apa? Tidak bisa kita gunakan wudhu, tidak bisa kita gunakan mandi. Kalau kejatuhan dahan pohon, daun, dan lain sebagainya, itu masih bisa dipungut, kita ambil dan hilangkan. Maka air tersebut masih kategori suci dan bisa kita pakai gunakan untuk berwudu dan mandi. Yang menjadi pertanyaan hadirin rahimakumullah, kejatuhan suatu hal yang dapat merubah air ini takarannya bagaimana? Disebutkan ulama sini, ad-dabit al-mukhalid huwa alladhi la yumkinu faslu anil ma. Jadi suatu hal yang dapat merubah itu kata takarannya adalah apabila memang tidak bisa dipisah lagi, Pak. Ya tidak mungkin kan kita mau pisah air kopinya sama airnya. Tidak bisa kalau sudah tercampur. Walaupun disaring tidak bisa juga. Wadobit mujawir, dan dobit mujawir, suatu hal yang bisa kita pisah, takarannya adalah huwallazi yumkinu faslu anil ma yumkinu tamyizu ra'yil ain. Jadi suatu hal yang bisa kita ambil di air tersebut untuk memisahkannya ketika kita mewudu di suatu ember, terus ada kejatuhan daunnya kita ambil, dahan kita ambil dan lain sebagainya. Dobitnya adalah
bukan suatu hal yang ukurannya segini misalkan, atau ukurannya sejempol. Ukurannya adalah selagi mata kita masih melihat benda tersebut. Tidak mungkin kan misalnya bapak-bapak itu jentik-jentik nyamuk misalkan, tidak mungkin kita mau pisahkan. Susah. Jadi apa yang bisa dilihat mata itu saja yang cukup yang bisa diambil. Maka itu dimaksudkan dobit mujawir. Kemudian air dikatakan berubah apabila an yakuna tagayyuru fahishan bihaitsu yaslubu anhu ismul ma. Air mutlak, air yang suci itu bisa dikatakan berubah apabila dia berubah sudah namanya, Pak. Air ketemu teh sudah berubah, bukan lagi air namanya, tetapi air teh. Air ketemu kopi, bukan lagi air namanya, Pak, jadi air kopi. Air ketemu limus, bukan lagi air namanya, Pak, tapi air limus. Dan ini yang dapat merubah nama air, maka air tersebut dihitung sebagai air yang berubah. Ketika air yang berubah tidak bisa kita menggunakan bersuci, tidak kita bisa gunakan untuk berwudu, tidak bisa kita gunakan untuk mandi, akan tetapi hukumnya masih suci, Pak. Otomatis apa? Masih boleh diminum kopinya, masih boleh diminum limusnya, masih boleh diminum tehnya. Kemudian air yang berubah lagi syaratnya adalah air mutlak menjadi berubah itu dengan syarat adalah an yustakanal ma'anhu an yumkinus sonu hibzul ma'anhu. Adalah apabila perubahannya tersebut karena sebab masih bisa kita jaga, Pak. Maksudnya apa? Ada sesuatu air yang berubah tidak bisa kita jaga. Ya kan, Pak? Misalnya air di suatu tempat, di drum misalkan, atau di suatu tempat yang memang air tersebut air hujan ditampung, kemudian airnya berubah karena sebab lumut misalkan, itu tidak mungkin kita jaga, Pak. Setiap hari kita bersihkan, setiap hari kita hilangkan lumutnya, itu tidak bisa. Maka ketika berubahnya karena lumut dan lain sebagainya itu tidak masalah. Karena apa? Karena kita memang tidak bisa untuk menjaganya. Akan tetapi berbeda ketika perubahannya tersebut masih kita jaga, misalkan kejatuhan daun, atau misalkan ada anak-anak lempar terus tisu sampai berubah airnya, atau lempar-lempar suatu hal yang dapat merubah air, maka hukum air tersebut hukumnya air yang berubah, maka tidak bisa kita gunakan bersuci. Tapi berbeda ketika perubahannya tersebut karena dialami dengan sendiri atau proses alam, itu tidak apa-apa selagi tidak berubah bau, warna dan lain sebagainya. Kemudian hadirin rahimakumullah, banyak permasalahan ini, Pak, ya, permasalahan air yang berubah atau ma'u mutaghayyir ini banyak permasalahannya. Di antaranya adalah disebutkan di sini at-taghayyur bi'audin aw duhnin la yadur li anna mujawwiru wa in kana taghayyur fahisan wa yustakna ma'u minhu. Jadi ada suatu air yang berubah karena sebab dahan atau karena sebab minyak atau sebab karena dan lain sebagainya, selagi tidak merubah warna, bau dan lain sebagainya, itu masih la yadur, tidak apa-apa, Pak. Kemudian ada juga sebab karena debu, karena walaupun kita tepuk pasti ada debunya, Pak, pasti ada kotorannya, itu tidak apa-apa, Pak, selagi apa? Perubahannya itu tidak merubah total air tersebut. Kemudian pembagian air yang ketiga, kayak paham, Pak, ya, mau mustakmal yang gampang gak ya? Kemudian pembagian ketiga adalah ma'un mutanajis. Nah, ini yang sangat penting hadirin rahimakumullah, air yang bernajis. Ma'un najis au mutanajis wa huwa alladhi najusa yuqu'in najasa fihi. Apabila kejatuhan najis di dalamnya, Pak. Itu ketika kejatuhan najis, apabila kurang dari 2 kula jatuh najis, maka air tersebut sudah kita kategorikan sebagai air yang bernajis. Yang menjadi pertanyaannya nih, Pak, najis ini apa? Kan najis nih banyak. Contohnya hewan mati misalkan. Contohnya serangga. Walaupun ada hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan uhilat lana maitatan hut wal jarat. Masih dimakfukan kita itu mayat hewan, bangkai hewan, ikan dan belalang itu ketika mati masih bisa dikonsumsi, Pak.
Akan tetapi najis di sini yang dimaksudkan ketika kejatuhan suatu najis, darah, nanah, atau hewan yang berdarah, itu najis, Pak. Ketika bangkai mereka jatuh ke air, maka otomatis air tersebut bisa berubah menjadi air yang najis. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan, Pak, kotoran ikan, misalnya Bapak punya kolam, tidak ada air, terpaksa menggunakan kolam ikan yang hitungannya di bawah 2 kula misalkan, atau ukurannya kecil, karena ada ikan tersebut, sebagian ulama mengatakan kotoran ikan itu najis. Atau 2 kula, Pak, tetapi airnya sudah bau ikan. Dan itu sangat berpengaruh sama kesucian air. Otomatis apa? Karena kita tidak tahu, mungkin ada ikan yang mati. Karena sebagian ulama mengatakan kotoran ikan atau belalang itu najis. Karena untuk menjaga-jaga, walaupun sebagian ulama mengatakan kalau ikan itu tidak najis. Buktinya apa? Ya kita makan, ada ikan mati kan, Pak. Kategori masa dihukumi tidak najis, masih suci. Akan tetapi sebagian ulama mengatakan an-nazar qus-sama wajarat wa ma yakhruju fiha najisun. Bahwasanya apa yang keluar dari ikan, belalang, kotoran, serangga dan lain sebagainya itu bisa menyebabkan najis. Ini salah satu ulama mengatakan. Maka dari itu untuk menjaga-jaga adalah agar kita bersuci dengan air yang kategorinya betul-betul suci adalah menggunakan air mutlak. Apalagi sekarang kita ini menggunakan air PDAM. Ya kan, Pak? Akan tetapi ulama juga mengatakan yang menggunakan PDAM pun harus hati-hati. Apalagi salurannya, kita tidak tahu, siapa tahu bisa terjebak bangkai misalkan. Kalau bangkai sudah terjebak di saluran air, Pak, itu selama air walaupun jauh kategorinya karena dia alirannya kecil, tidak lebar, tidak lebih dari 2 kula, karena kita kan pipa nih, Pak. Kalau orang dulu menghitungkan aliran ini sebagai aliran sungai atau aliran maul majri, ini air yang mengalir kategorinya lebarnya seperti 2 kula. Akan tetapi karena faktor kita menggunakan air PDAM, otomatis itu kecil. Walaupun di ujung bangkainya ada di ujung jelarai misalkan, kita gunakan air di sini, ini tetap dihitung najis. Kenapa, Pak? Karena di aliran kita di sana ada najis, kemudian di sini ada air yang bekas dari sana mengalir. Makanya ada pertanyaan santri biasanya itu, Pak, bagaimana hukum air yang lebih 100 kula atau lebih dari 1000-an liter akan tetapi aliran airnya najis? Ya ini gambarannya. Ketika tersumbat misalkan di satu penampungan air di sebelah sana, kemudian air tersebut melewati bangkai tersebut sampai di rumah kita, kemudian kita buka kerannya, otomatis air yang kita pakai itu kategori najis, Pak. Maka dari itu para ulama menyarankan kita yang menggunakan air PDAM itu hendaknya menyediakan profil di rumah. Kenapa profil? Agar dia dapat menampung air lebih dari 2 kula. Ketika tertampung 2 kula, otomatis kita air tersebut dikategorikan suci. Karena apa? Karena tertampung lebih banyak, memenuhi syarat lebih dari 2 kula dan tidak berubah dan tidak pengaruh sama airnya. Maka dari itu bahaya sekali buat jaga-jaga. Memang tidak ada tercium, tapi karena dia melewati air yang najis, suatu bangkai yang tetap tidak bergerak melewati tersebut, maka air dikategorikan najis. Luar biasa. Maka dari itu, karena pernah, Pak, kejadian di keran-keran itu juga kadang tersumbat satu dengan yang bangkai. Saya pernah dulu masih sekolah, Pak. Kumbang, tahu kumbang, Pak? Kumbang. Tahu itu kaget saya. Kenapa airnya nih kok busuk-busuk gitu? Ternyata tersangkut di mana? Di keran air. Airnya sedikit itu kan dulu. Kenapa airnya nih bau? Apa yang salah gitu? Ada bangkai kan di profil cek tidak ada. Ternyata kumbangnya sangkut di mana? Di keran air. Akhirnya saya buka kerannya, ternyata betul ada tersumbat di situ. Dan itu kan airnya otomatis sudah merubah baunya, warnanya, otomatis yang kita pakai itu tidak sah wudu kita, apalagi mandi kita sampai pakai mandi, apalagi kita menghilangkan najis. Kapan air itu disebutkan najis? Syarat pertama hadirin rahimakumullah, idza kanal ma'u qalilan duna kallatain. Apabila air tempat kita berwudu itu kurang dari 2 kula.
Kemudian air yang kurang 2 kula tersebut yatanajjas bimujarradil uqu'in najasa fihi. Kemudian kejatuhan najis misalkan. Maka air tersebut hukumnya najis dan bisa kita gunakan. Itu apabila kurang dari 2 kula. Berbeda dengan air yang 2 kula, Pak. Yang hitungannya 270 liter atau 217 liter, itu ketika kejatuhan najis itu enggak apa-apa, Pak. Tapi ingat-ingat juga, Pak, jangan juga najisnya misalkan di ember yang 2 kula, kejatuhan bangkai tikus walaupun tidak merubah baunya, ya jangan-jangan tetap kita hati-hati, jangan sampai pakai. Karena itu berdampak juga, siapa tahu bisa merubah, walaupun kita kira baru jatuh dibuang gitu. Kan ada tuh baru jatuh, kemudian kan perubahan air itu kan harus prosesnya lama, Pak. Tapi apabila sudah kejatuhan najis, itu sudah hukumnya najis, Pak. Walaupun hanya sebentar, karena pengaruh sekali. Karena kita tidak tahu, mungkin darahnya mengalir di alir, kita tidak tahu. Maka hukumnya najis. Kemudian yang kedua, iza kana ma'ul katsir kullatan fa aksa fala yatanajjas illa tagayyar launuhu wa ta'muhu wa rihu walau tagayyuran yasiran. Ketika air yang lebih 2 kula yang sering kita temukan ini kan banyak sekali air kita nih, Pak. Air yang lebih dari 2 kula atau lebih dari bak, misalkan bak mandi dan sebagainya. Kalau kejatuhan najis itu tidak najis, Pak. Selama tidak merubah baunya, warnanya dan rasanya. Walaupun perubahannya itu sedikit, tetap walaupun perubahannya tersebut sedikit, ketika kejatuhan najis itu bisa memungkinkan air tersebut menjadi najis, Pak. Maka dari itu ketika kita punya air, dimanapun bak di rumah dan lain sebagainya, senantiasa kita perhatikan, Pak. Jangan kita tidak perhatikan. Misalkan ketika kejatuhan najis, ketika sudah berubah, hendaknya dibuang. Apalagi kejatuhannya itu sudah kurang dari 2 kula, misalnya setengah baknya misalkan, kejatuhan najis, otomatis air tersebut apabila tidak ditambah menjadi 2 kula lebih, itu hukum air tersebut adalah air yang bernajis. Nanti air yang najis atau air yang berubah itu bisa menjadi suci, Pak. Nanti ada penjelasannya. Dan perubahan di sini perubahan warnanya. Misalkan airnya yang putih tadi berubah lagi lain-lain, agak-agak merah-merah karena bangkai misalkan. Kemudian ta'mu, rasanya. Ada mau coba air najis. Mungkin juga karena perubahannya, mungkin disentuh lain, bisa juga rasanya. Kemudian yang paling penting adalah hadirin rahimakumullah, baunya bisa berubah. Wakulatan. Kemudian ada masalah pertanyaan ini, Pak. Masail ma'u mutanajjis. Idza kana ma'u katsir waqa fi najasa walakin syakakna tagayyar amla hafal tajuzu taharu. Ada permasalahan. Bagaimana hukum air yang najis? Air tersebut kejatuhan najis, tapi kita ragu, Pak. Air ini suci apa enggak? Akan tetapi airnya 2 kula. Tapi kita masih ragu, ini suci apa enggak? Apakah boleh dipakai berwudu? Apakah boleh dipakai mandi? Apakah boleh untuk menghilangkan najis? Maka jawabannya ya juzu taharah. Boleh kita pakai berwudu. Kenapa? Li'annal asla fi taharah. Karena air yang banyak seperti yang kita jelaskan, yang lebih dari 2 kula, itu airnya tetap suci. Walaupun kita masih ragu gitu, ini suci apa enggak? Akan tetapi karena airnya lebih dari 2 kula, maka boleh kita gunakan bersuci. Kemudian, idza kana al-ma'u katsir wa tagayyar lakin syakakna hal taghayyuru bitahhir am bin najis fama hukmu. Kemudian ada suatu air yang banyak, Pak. Akan tetapi berubah air tersebut. Dari segi warna, salah satunya warna, bau, dan rasanya salah satu tersebut merubah sifat airnya, akan tetapi banyak airnya kejatuhan najis dan merubah. Tetapi kita ragu. Hatta gayur bitohir, dia ini berubah karena suatu hal yang tohir, misalkan kejatuhan kayu merah misalkan, yang bisa merubah rasa kan, Pak, kayu merah, atau kena bubuk apa ini, kunyit, kan kunyit terus sedikit sudah berubah itu warna kuning. Kejatuhan kunyit misalkan suatu yang suci, atau sesuatu yang bin najis, tapi kita ragu ini yang suci apa yang najis yang bikin berubah dia nih, apa hukumnya? Nahkumu bitoharatihi, katanya. Maka kita tetap menghukum air tersebut suatu hal yang
suci. Kenapa? Karena aslinya adalah sebelum kejatuhan najis air tersebut hukumnya suci. Karena keraguan kita saja itu. Kemudian permasalahan yang ketiga, idza kana ma'un kasir wa tagayyar bin najasin summa ba'da fitra sakatna hal zala tagayyuru amla fa ma hukmu. Ada suatu air yang banyak, Pak, satu profil misalkan. Akan tetapi di profil tersebut kejatuhan bangkai tikus. Kita sudah yakin bahwasanya ada bangkai tikus tersebut. Akan tetapi karena proses yang lama, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, tidak pernah kita kita gunakan, akhirnya pikiran dalam hati, ini najisnya sudah hilang apa enggak ya? Boleh kayaknya dipakai berudu nih. Apa hukumnya? Maka hukumnya disitu nahkum binajasati. Kita tetap menghukuminya, air tersebut masih bernajis kecuali kita sudah menghilangkan semua air tersebut, mengisi dengan yang baru. Kenapa? Karena asli pertama air sebelum kita ketahui tersebut airnya bernajis, maka tidak boleh kita gunakan untuk bersuci. Kemudian yang menjadi pertanyaannya Bapak hadirin rahimakumullah, najis apa yang dimaafkan ketika jatuh di suatu air? Nah, ini ulama sebutkan, wal mu'afatum minan najasatu fil ma' yu'fa fil ma' wal ma'ani anil najas allati la yudrikut tarful basrul mu'tal wal metatal dam lahasail. Jadi suatu najis yang tidak bisa kita tampak dengan mata, Pak, itu masih dimaafkan. Misalkan kejatuhan lalat, tidak mungkin, Pak, Bapak mau hilangkan lalat tersebut walaupun lalatnya jadi bangkai. Dan bahkan penjelasan berikutnya, ada suatu apabila ada hewan atau suatu najis yang jatuh akan tetapi hewan tersebut tidak memiliki darah, itu boleh dimaafkan, tidak apa-apa, masih bisa menggunakan air tersebut. Wahiyal lati idza syukka minhu adul lam yasildum. Dan kategori hewan yang tidak berdarah ini apa, Pak? Kategori hewan yang tidak berdarah ini adalah apabila kita cabut kakinya, tidak ada darahnya. Kita lepas kepalanya, tidak ada ngalir darahnya. Kita belah badannya, tidak ada sama sekali mengalir darahnya. Itu yang dimaksud dengan hewan yang tidak berdarah. Dan itu masih dimaafkan ketika jatuh di suatu air yang duna kullatin. Jatuh kepada air yang sedikit, setengah bak misalkannya, Pak. Kejatuhan misalkan ada 10 serangga jatuh, serangga mati di situ. Selagi tidak merubah air tersebut, tidak apa-apa. Diambil saja, dibuang, disingkirkan. Ternyata, Pak, ini dijelaskan di sini, apabila serangga tersebut jatuh di air itu dengan syarat. Syaratnya apa? An la yakuna bi fi'lihi. Jatuhnya serangga tersebut bukan karena sengaja. Kalau sengaja itu tidak bisa, Pak. Kalau jatuhnya karena sebab alam gitu, karena memang jatuh sendiri, bukan karena sebab kita, itu masih dimaafkan. Kemudian syarat yang kedua yang saya sebutkan tadi, selama tidak merubah airnya. Ketika tidak berubah, masih bisa digunakan air tersebut untuk berwudu, mandi, dan menghilangkan najis. Nah, kemudian yang terakhir, pembahasan yang terakhir hadirin rahimakumullah. Bagaimana cara kita mengubah air yang najis tadi menjadi air yang suci? Disebutkan di sini bisalasin turukin. Ada 3 cara, Pak. Yang pertama, an yathura binafsihi, ketika telah suci dengan sendirinya. Ay yazula tagayyuru bitulil maksin wa dzaka idza kana kullaten fa aksar. Dengan syarat apabila perubahannya tersebut perubahannya dengan sendirinya, Pak. Dengan sendirinya bagaimana? Proses alam. Apabila air di sini adalah kullaten fa aksar, lebih dari 2 kula, otomatis apa? Air yang lebih banyak. Ketika air tersebut bernajis, berubah warnanya, berubah baunya, berubah rasanya, ketika didiamkan lebih lama, tidak kayak tadi, Pak, masih ragu, itu tidak bisa. Akan tetapi dapat merubah karena waktu yang lama, maka hukumnya itu adalah berubah menjadi suci dan dapat kita gunakan untuk bersuci. Kemudian yang kedua, ketika ada air yang najis, kejatuhan najis, Pak, misalnya seember najis ini, Pak, akan tetapi kita campur dengan air yang lebih banyak, yang tadinya bernajis kita campurkan dengan air yang banyak lebih dari 2 kula, maka hukum air tersebut kembali suci, Pak.
Kemudian yang ketiga, an yathura binuksani ma bisyar'in an lan yakusa bakian kullaten. Seperti ini, ada pertanyaan Pak. Misalkan Bapak punya 5 ember Pak. 5 ember tersebut salah satunya air yang bernajis. Yang 4 lainnya itu masih suci. Bagaimana hukumnya? Apabila dicampurkan semua, terus kita bagikan kembali di 5 ember, maka hukum 5 ember tersebut menjadi suci Pak. Contohnya, di ember bak, misalkan kita mau isi bak, tidak sengaja ember yang pertama bernajis. Kita sudah tuang di bak. Kita ambil yang kedua, tidak najis. Ketiga, tidak najis. Keempat, tidak najis. Kelima, tidak najis. Maka ketika menjadi satu, maka hukum air tersebut tidak najis. Artinya apa? Suci dan dapat mensucikan. Ketika kita bagi lagi di 5 ember Pak, air yang 5 ember tersebut tetap hitungannya hukumnya menjadi suci. Walaupun tadi sebelumnya itu menjadi najis. Kemudian bagaimana Pak hukumnya? Suatu air yang mustakmal, akan tetapi kita ada mau niat tajdidul wudu, memperbarui wudu, akan tetapi tajdidul wudunya nazar. Nazar ini kan yang membuat suatu hal yang sunnah menjadi wajib. Kemudian yang ada cuma ma'ul mustakmal. Apakah sah wudunya tersebut? Disebutkan di sini, idza nadara guslan masnunan ka gusli jumu'ah atau tajdidul wudu fa huma fardan wa ma'huma ghairu mustakmal. Li'annaha lam yarfa'al hadas wa wujuhuma aridun wa ibrabil asal. Maka masih boleh menggunakannya Pak. Karena apa? Karena air yang dia gunakan itu tidak bisa menghilangkan najis. Sedangkan dia tajdidul wudu, memperbarui wudunya bukan karena sebab menghilangkan najis, menghilangkan hadas, akan tetapi cuma menggugurkan kewajiban nazar. Maka boleh menggunakan air yang mustakmal tadi. Mungkin cukup sekian Pak. Kalau ada pertanyaannya, pertanyaan Bapak-bapak, ada permasalahan air, mungkin saya bisa jawab. Sebelum saya sampaikan, selagi saya bisa jawab, saya jawab Pak. Kalau saya belum bisa jawab, saya simpan dulu pertanyaannya. Karena ya kapasitas kita ini ya bukan ustadz-ustadz yang setengah-setengah aja nih Pak. Kemudian juga saya sampaikan nih Pak, kalau kita bahas kitab ini, saya salah juga Pak. Ini tidak habis-habis nih, karena detail betul permasalahannya. Mungkin kedepannya bahkan saya menjelaskannya mungkin per bab aja Pak. Saya rangkum sedetail, saya rangkum serangkum-rangkumnya, kemudian nanti penjelasannya menyusul dengan ringkas kayaknya. Mungkin kedepannya kita akan masuk ke babul wudu, kemudian tayamum, kemudian kalau bisa kita masuk ke babul, ke permasalahan mandi besar juga dalam masalah taharah. Mungkin cukup sekian. Kalau ada pertanyaannya silakan ditanya. Adik-adik, masalah pertanyaan tentang air yang mau ditanyakan boleh. Tidak apa-apa, sembarang aja deh. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalah kan juga air itu ini sebuah bak ini ya. Tiba-tiba ada tikus jatuh. Dan tikusnya itu lari-lari, masih hidup lah. Nah ini bagaimana statusnya air itu kalau kita sudah mengambilnya tikusnya itu? Tikus itu masih hidup tadi. Ya. Nah, terima kasih. Pertanyaannya bagus ya. Karena sering terjadi tikus yang berenang-berenang nih. Gak usah jauh-jauh Pak. Anak-anak aja yang berenang. Bagaimana hukumnya? Kan biasa tuh anak-anak mandi di bak. Kita nggak tahu dia kencing apa enggak. Kalau dia kencing ya jelas airnya najis. Apabila kurang dari 2 kula. Akan tetapi kalau dia lebih dari 2 kula, itu tidak berubah sifat airnya Pak. Apalagi Bapak sebutkan tadi tikus, ini kan yang menjadi tikus kalau masih hidup itu tidak najis Pak. Akan tetapi apabila dia mati, itu yang menjadi najis. Ini kan pertanyaan bisa jadi, kan adik-adik ini mungkin pernah tuh yang diam-diam berenang di bak. Apalagi walaupun saya kan masih kecil tuh, walaupun baknya kecil Pak. Dan kategorinya bisa juga dibilang kurang 2 kula atau enggak airnya setengah bak. Itu kan anak-anak bisa mandi, kita enggak tahu. Walaupun saking najisnya air kencing ini Pak, Rasulullah SAW sebutkan dalam suatu riwayat, itu ada orang disiksa, di Rasulullah SAW dengar, itu karena sebab enggak bersih nyuci kencingnya. Karena di pakaiannya. Nah bagaimana air tetesan air kencing tersebut jatuh di dalam bak? Bahaya sekali.
Maka dari itu jaga betul adik-adik ya. Jangan ya. Kalau biasa kalau bak di rumah sedikit, kalau kencing jangan celupkan air tangannya. Kan biasa tuh Pak anak-anak ya kalau mau siram kencingnya sudah ambil gitu siram. Jangan. Kalau bisa gunakan gayung, jaga kebersihan betul-betul karena ini masalah kesucian ya. Kalau sudah suci masalah air tergantung dari ibadah kita. Ya saya kayak gitu Pak. Ada lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari sumur, saya ada sumur itu warnanya ada kecoklatan dan ada bau. Kemudian tidak itu proses alam. Tidak ada sesuatu benda atau binatang yang jatuh di bawahnya sehingga dia berubah, tetapi alam. Nah, apakah itu bisa dipakai bersih? Satu. Yang kedua, air yang sudah dididihkan, artinya sudah dimasak. Apakah itu bisa dipakai untuk dalam yang disebut air yang sudah berdiri? Yang ketiga, air yang mandi kampung kurang itu sudah cukup 2 bulan. Tapi orang pada mandi mungkin dia pegaruan dari sana, tapi tidak berubah warna. Nah itu apakah kita bisa pakai setiap yang pakai? Iya, perlu kita ketahui Pak. Memang air sumur nih memang dahsyat baunya ya, bau tanahnya. Tapi memang asalnya asal bumi, maka hukumnya tetap suci Pak. Iya, ya, air gambut. Kecuali air memang betul-betul yang perubahannya itu karena debu tercampur oli dan kayak air peceran ini kan Pak. Walaupun ini luas, tapi ini kan sudah berubah peceran ini. Kita tidak tahu asal muasal airnya itu tercampur dengan apa. Tapi kalau Bapak yakin perubahannya tersebut karena perubahan alam, itu tidak masalah Pak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua tadi Pak. Air yang sudah dididihkan. Oh, yang air yang di bak ya, yang di bak yang dipakai mandi. Ya. Apabila volume air itu sudah masuk kategori 2 kula atau lebih, walaupun kita sudah pakai Pak, kemudian jatuh lagi, selagi tidak berubah warna, bau dan lain sebagainya, berubah warnanya, kemudian baunya dan rasanya, tiga kategori sifat air di sini Pak. Walaupun kategori 2 kula ini kan sedikit Pak. Ya hitungannya aja lah, anggap saja bak standar di rumah kita. Walaupun dipakai orang, kita tidak tahu kan airnya masuk lagi, kadang juga airnya masuk lagi, kemudian diambil lagi, dipakai 3 orang, 4 orang, selagi air tersebut kurang, kemudian kita isi lagi dengan yang baru, itu masih kategori air yang suci dan masih kita gunakan bersuci. Karena salah satu menghilangkan air yang najis atau air yang mustakmal ketika ditambah airnya Pak, menjadi 2 kula. Kemudian yang ketiga, air yang dididihkan. Air yang dididihkan masih bisa dipakai bersuci Pak. Kecuali air yang dididihkan, kecuali air yang mustakmal Pak. Tidak mungkin kan misalkan air yang mustakmal, misalkan Bapak berudu di suatu air keran misalkan. Karena Bapak menghemat air misalkan, ya ada dipakai, ini contoh aja, ketika airnya jatuh di suatu ember. Nah, kemudian yang bekas wudu tersebut jatuh di ember tersebut kita masak. Gunakan untuk misalkan dididih bagaimanapun Pak, walaupun dibekukan juga, bagaimana kalau dia masih kategori tidak bisa ditambah airnya, tidak bisa ditambah volumenya, ditambahkan 2 kula, kalau masih segitu-segitu aja airnya Pak, tidak bisa kita gunakan bersuci lagi Pak. Akan tetapi masih bisa kita pakai minum, boleh. Kalau memang ada bapak-bapak yang mau menghemat air wudhu tersebut masih boleh diminum, tapi tidak bisa menghilangkan najis, tidak bisa menghilangkan hadas. Seperti itu Pak. Mungkin satu lagi masalah air mustakmal. Kan tidak bisa, apakah hanya khusus tidak bisa untuk berwudu aja? Ya. Tapi bagaimana kalau untuk cuci, untuk cebok, untuk cuci baju, untuk yang lain selain untuk berwudu, kan itu sama saja untuk mensucikan. Itu bagaimana statusnya, itu bisakah atau tidak? Tidak bisa Pak, maul mustakmal. Maul mustakmal dikatakan di sini, kalau menghilangkan najis itu menggunakan air yang mutlak.
Ketika air yang mustakmal, kalau masih menggunakan untuk cebok masih boleh Pak. Akan tetapi menghilangkan hadas dalam tubuh belum bisa. Kemudian kalau menghilangkan najis dalam pakaian misalkan, mensuci misalkan, itu misalkan air yang bekas wudhu yang sedikit tadi, itu belum bisa dikategorikan Pak. Kalau kita wudhu itu satu keluarga wudhu itu kan Ya, kalau dia mencapai ya, orang wudhu, akhirnya satu bak itu. Nah, daripada dibuang satu bak itu bisa buat nyuci. iya betul. Ya, kategori niatnya untuk menghilangkan najis dalam pakaian itu belum bisa selagi air yang Bapak pakai itu mencapai 2 kula. Karena hitungan 2 kula ini kan 60 cm ke atas, lebar 60 cm. Ya otomatis kalau kurang misalkan setengah airnya Bapak tambah aja sedikit. Jadi air yang suci dan dapat mensucikan. Itu. Biasa Pak. Pertanyaannya luar biasa. Bagus. Ya, kayaknya sudah masuk nih Pak ya. Mungkin insya Allah pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang babul wudu insya Allah Pak. Permasalahan wudu. Ya mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada hari ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya daripada diri saya. Apabila ada kata-kata yang salah itu datangnya dari saya, apabila ada kata-kata yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita tutup, mari kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.